Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis kasus stres kerja. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Lesia Paruntung dengan NIM 1411906. Kemudian ada Andi Arista dengan NIM 1411907. Kemudian ada Nabila Fadia ada dengan NIM 1411918. Kemudian ada Maharani Maulidia dengan NIM 1411901. Kemudian Musliani dengan NIM 1411938. Dan yang terakhir ada Lydia Natalia dengan NIM 1411927. Baik, dalam kasus ini kami telah mewawancarai 3 orang. Nah, untuk dalam wawancara ini pedoman kami yaitu PPT atau materi yang telah diberikan oleh Ibu Marlindawati mengenai stres kerja. Nah, pada awalnya menurut kami semakin tua atau semakin dewasa umur seseorang dan semakin tinggi atau semakin banyak pengalaman pekerjaannya, maka sikap dia menghadapi stres kerja yang dialami itu juga semakin dewasa. Sehingga kami memutuskan untuk melakukan wawancara pada 3 pihak ini. Yang pertama ada Maharani Maulidia dengan umur 19 tahun, kuliah S1 Akuntansi semester 3 di Setia Madani, bekerja di sebuah restoran sebagai staf keuangan, pengalaman kerja yaitu 4 bulan. Kemudian ada pihak kedua yaitu Parda Manurung dengan umur 25 tahun, kuliah S1 Akuntansi semester akhir di Uniba, bekerja di perusahaan jasa sektor pengisian uang di ATM di bagian divisi restocking, pengalaman kerja 5,6 tahun. Kemudian ada Yinarti umur 33 tahun, lulusan S1 Geologi, pengusaha laundry, air minum, chemical, dan kuliner, karyawan pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pengalaman kerja 10 tahun. Kemudian untuk gejala, pihak 1, gejala fisik yang dialami itu mudah lelah, dehidrasi, dan pusing. Kemudian gejala psikologis, kurang konsentrasi dalam bekerja. Sedangkan gejala perilaku yang dialami yaitu tidak semangat dalam bekerja, suka melalaikan tugas dan pekerjaan. Kemudian untuk pihak kedua, gejala fisik yang dialami yaitu mudah lelah, demam, migran, problem tidur. Kemudian untuk psikologis, kehilangan konsentrasi dan sensitif. Kemudian untuk perilaku, ia sering melawan arus lalu lintas dan makan tidak teratur. Kemudian untuk pihak ketiga, gejala fisik yang dialami yaitu mudah lelah, gangguan pernapasan, dan susah tidur. Kemudian gejala psikologisnya sensitif, migran, kurang fokus, dan overthinking. Sedangkan untuk gejala perilaku yang dialami yaitu cuek dan nafsu makan menurun. Selanjutnya, dampak yang dirasakan dari stres kerja. Dari pihak pertama yaitu menjadi kurang konsentrasi dalam bekerja, tidak fokus sehingga sering melakukan kesalahan dalam bekerja. Sedangkan pihak kedua menurunkan tingkat produktivitas, mengganggu kenormalan aktivitas kerja. Dan yang pihak ketiga, kinerja menurun, tidak dapat overcome dalam segala keadaan. Respon dari ketiga pihak saat merasakan yang namanya stres kerja. Pihak pertama, apabila stres disebabkan oleh konsumen, maka harus menerima konsekuensi. Dan apabila stres tersebut disebabkan oleh atasan, maka harus berusaha mengatasi dan tetap tanggung jawab. Pihak kedua,
Tidak menentu, kadang melawan, kadang menghindar. Apabila stres disebabkan oleh atasan, maka akan berusaha komunikasi. Namun, di luar itu kadang cuek saja dan mencoba ikhlas. Sedangkan pihak ketiga tergantung keadaan. Siapa yang dihadapi, apabila itu adalah tim atau rekan kerja, maka akan dihadapi. Namun, jika itu mitra kerja, maka akan menghindar untuk sementara. Selanjutnya, cara dari ketiga pihak tersebut untuk mengatasi stres kerja. Pihak pertama, dengan sering bercanda dengan teman-teman, bisa sedikit membantu untuk menghilangkan stres, menjaga kesehatan, mengatur waktu antara bekerja dengan kuliah agar tidak bentrok, dan yang paling penting istirahat yang cukup. Pihak kedua, saat teduh atau berdoa, pergi ke tempat sunyi yang dapat membuat nyaman dan komunikasi. Sedangkan pihak ketiga, saat teduh, traveling, tidur, nonton, memperbaiki kondisi kerja. Contoh kasus yang pertama, pernah ditipu oleh konsumen. Konsumen tersebut memesan harga makanan seharga Rp450.000 dan melakukan pembayaran melalui transfer, tetapi konsumen itu mengirimkan bukti transfer palsu bagian keuangan restoran, sedangkan makanan tersebut sudah terlanjur diantar ke konsumen, sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh pihak satu, Maharini Maulidia, sebagai bagian keuangan di restoran tersebut. Selanjutnya, contoh dari pihak kedua, yaitu tekanan yang diberikan oleh atasan yang selalu menuntut hasil pekerjaan menjadi sempurna. Saya Lydia Natalia NIM 1411927 akan membacakan slide ke-10 yaitu contoh kasus sehingga menyebabkan stres kerja oleh pihak ketiga. Kasusnya, pihak ketiga pernah bekerja sama dengan salah satu bank di Balikpapan untuk mendistribusikan barang. Kemudian dalam pengiriman terjadi permasalahan, di mana barang seharusnya divisit oleh pihak bank tanggal 22 Oktober. Namun pihak ekspeditor malah menunda pengiriman, sehingga barang tiba di Balikpapan tanggal 24 Oktober. Setelah barang tiba di tempat, pihak bank malah membatalkan kerjasama secara sepihak, sehingga pihak ketiga harus mencari pembeli baru untuk menutupi kerugian. Slide selanjutnya, slide 11, saya akan membacakan sedikit tentang quote dari seseorang. This is a quote, words full of wisdom that someone important said, and can make the reader get inspired. Jadi, mulai dari slide ini dan slide selanjutnya, kami akan mencoba untuk membacakan sebuah motivasi dari seseorang untuk kalian yang sedang bekerja. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah, tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersuka cita. Lalu, bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak? Lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya untuk sekedar cari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguasai energi, kamu akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaanmu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi
bila kamu melakukannya, meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa lelah telah banyak berkorban dan layak mendapat upah, itulah pekerjaan. Tapi, bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna, tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Semoga apapun juga yang kamu kerjakan selama ini bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian.